إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وقراباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد bahkan yang sebuah usulihi wa furu'ihi wa man tasaba ilaih ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Bismillahirrahmanirrahim. Lahu iku tetep kedue Allah dakwatul haqqi utawi ajakan kang bener. Walladzina lan utawi pira-pira sesembahan yad'una kang padha nyembah sapa kufar min dunihi khale saking sakliyane Allah iku la yastajibuna ora padha bisa nyembadani sapa alladzina yad'una lahum maring kufar bisyai'in kelawan suwiji-wiji illa kabasiti kaffaihi kejaba kaya wong kang beber telapakan lorone ilal ma'i maring banyu liyabluga supaya bisa sampai apa emak fahu ing cangkeme basiti kaffaihi wa ma huwa lan ora ana utawi emak iku bibalighihi tetep kelawan sampai fahu wa ma du'aul kafirina lan ora ana utawi dongane pira-pira wong kafir iku illa fi dhalalin kejaba ing dalam kesasar. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haq. Allah itu mempunyai ajakan yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lakum bisyai'in. Para sesembahan selain Allah berarti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik la yastajibuna lakum bisyai'in
itu tidak bisa mengabulkan apapun permintaan dari orang-orang kafir itu. Illa kabasiti kaffahi ilal ma'i, kecuali seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ilal ma'i, yang diarahkan ke air, liyablugha fahu, dengan tujuan supaya air itu bisa sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, sementara air tidak bisa sampai ke mulutnya, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doanya orang-orang kafir atau ibadahnya orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah itu punya dakwatul haq, lahu dakwatul haq. Allah itu mempunyai ajakan yang benar. Ajakan yang benar berarti ajakan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena al-haq itu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Haitsu ja'alaha iftidahal Islam, sekiranya Allah menjadikan dakwatul haq itu sebagai syarat pembuka masuk agama Islam. Bi haitsu la yuqbalu bidunya, sekiranya Islam tidak bisa diterima tanpa dakwatul haq. Wahia syahadatu alla ilaha illallah. Dakwatul haq itu apa? Dakwatul haq itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu wahia kalimatul ikhlas, yaitu kalimat ikhlas. Jadi Allah itu mempunyai dakwatul haq yang diajakkan oleh Allah kepada manusia, yang didakwakan oleh Allah kepada manusia agar manusia mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, agar manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah yang dimaksud dengan dakwatul haq. Dan dakwatul haq atau la ilaha illallah itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu adalah sesuatu yang benar, karena memang dalam kenyataannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Selain Allah itu hanya diakui sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi hanya diakui oleh orang-orang yang mempercayainya sebagai Tuhan, padahal mereka itu hakikatnya bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena mereka itu tidak menciptakan apa-apa. Kalau Allah itu yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan segalanya, sehingga Allah memang berhak dijadikan sebagai Tuhan, berhak untuk disembah. Sementara selain Allah itu sama sekali tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Apalagi kemudian yang selain Allah itu hanya berhala-berhala. Berhala-berhala itu buatan manusia. Jadi berhala itu buatan manusia, kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Padahal berhala itu benda mati. Benda mati, tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa yang lain-lain. Ketika dia dipenceloki manuk, dipenceloki laler, gimana sakit nopo-nopo, karena itu benda mati. Terus benda mati yang semacam itu kemudian dijadikan sebagai Tuhan, disembah-sembah,
Ini sebuah kebodohan yang luar biasa gitu. Jadi lahu da'watul haq. Allah itu mempunyai ajakan yang benar, yaitu mengakui atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Para sesembahan yang selain Allah berarti para berhala yang disembah-sembah oleh orang kafir, yang disembah-sembah oleh orang musyrik, la yastajibuna lahum bisyai'in. Ternyata para berhala itu tidak dapat mengabulkan sedikit pun apa yang diminta oleh para penyembahnya. Jadi sedikit pun tidak bisa memberikan, tidak bisa mengabulkan sedikit pun apa yang diminta oleh para penyembahnya. Sebagaimana tidak bisanya air mengabulkan permintaan orang yang haus, yang dia merentangkan atau membuka kedua telapak tangannya lalu dia arahkan ke air dengan tujuan agar air itu dengan sendirinya naik sampai ke mulut orang tersebut. Tapi ternyata wama huwa bibalighi, ternyata air tidak bisa sampai ke mulutnya. Ini artinya bahwa dalam ayat ini Allah menyamakan berhala-berhala itu dengan air, sama-sama benda matinya. Yang berhala itu tidak mampu mengabulkan sedikit pun permintaan dari orang-orang yang menyembahnya, demikian pula air juga tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengabulkan sedikit pun orang yang haus yang meminta kepada air agar sampai kepada mulutnya. Jadi dalam ayat ini Allah menyamakan para berhala dengan air, sama-sama benda matinya, sama-sama tidak bisa mengabulkan doa orang atau doa atau permintaan orang yang menyembahnya. Dengan demikian, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, maka doa dan ibadah orang-orang kafir kepada para berhala itu hanyalah sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena para berhala itu sedikit pun tidak bisa memberikan pahala kepada orang yang menyembahnya, dan sedikit pun tidak bisa mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Berarti doa orang-orang kafir kepada para berhalanya dan ibadah orang kafir kepada para berhalanya itu adalah sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru perbuatan mereka yang berupa memohon kepada para berhala atau ibadah kepada para berhala itu adalah sebuah kesyirikan yang termasuk dosa yang paling besar. Itu adalah sebuah kesesatan. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada para penyembahnya. Oleh karena itu berarti para penyembahnya baik berupa doanya atau ibadahnya kepada para berhala itu adalah sia-sia belaka dan tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan membahayakan dirinya. Karena dengan melakukan hal tersebut berarti mereka melakukan kesyirikan, dan syirik itu balasannya tidak ada lain kecuali neraka.
wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Walillahi lan maring Allah yasjudu sujud sapa man wong kang berakal fis samawati kang tetep ing dalam langit wal ardi lan bumi tau'an khale taat khale tunduk wa karhan lan khale kepeksa wa dhilaluhum lan sujud apa bayang-bayange man fil ardi man fis samawati wal ardi bil huduwi ing dalam waktu isuk wal asali lan ing dalam waktu sore. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Makhluk Allah yang berakal yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sujudnya itu karena taat dan tunduk kepada Allah, wakarhan atau karena terpaksa. Wadhilaluhum demikian pula bayangan mereka ketika sujud itu juga sujud kepada Allah pada waktu pagi hari dan sore hari. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa makhluk yang berakal yang ada di langit yaitu para malaikat dan makhluk yang berakal yang ada di bumi yaitu para jin dan manusia yang beriman itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sujudnya itu karena patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun sujudnya itu karena terpaksa. Lah yang sujud karena terpaksa itu siapa? Yaitu orang-orang munafik yang masuk dalam kelompok orang-orang mukmin. Mereka sujud karena terpaksa, karena takut dilihat oleh orang-orang mukmin kalau mereka tidak bersujud. Jadi sujudnya kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah karena terpaksa. Sementara sujudnya malaikat kemudian orang-orang mukmin baik itu jin atau manusia itu sujud karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bayang-bayang mereka, wayangan mereka itu ketika sujud itu juga bersujud kepada Allah dan bayangan itu terlihat pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari. Jadi seluruh makhluk yang berakal yang ada di langit yaitu para malaikat dan yang ada di bumi yaitu jin dan manusia yang beriman itu semuanya sujud kepada Allah. Ada yang sujudnya itu karena tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh yang beriman baik manusia maupun jin. Dan ada yang sujudnya karena terpaksa, yaitu sujudnya orang-orang munafik, sujudnya orang munafik. Demikian pula bayang-bayang mereka ketika sedang sujud itu pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk Allah yang berakal baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi tapi yang beriman kepada Allah itu sujud kepada, itu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kata yasjudu, kata sujud itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sujud itu adalah sujud sungguhan, sujud hakiki
yaitu sujud dengan cara meletakkan batuk ke tempat sujud. Ya, seperti sujud-sujud yang kita lakukan. Tapi ada pula yang mengatakan yang dimaksudkan dengan yasjudu itu adalah tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa melepaskan diri dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut sebagian ahli tafsir bahwa kata sujud itu ada yang mengatakan sujud hakiki, yaitu sujud dengan cara meletakkan batuk ke tempat sujud. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan sujud adalah bukan sujud hakiki tapi sujud majazi, sujud yang hanya kiasan saja, yang maksudnya adalah yang dimaksudkan dengan sujud adalah hanya tunduk kepada kehendak, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksudkan dengan sujud dengan tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah yang dilakukan oleh manusia. Yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang dilakukan oleh manusia dan siapa? Manusia dan malaikat, ya. Para malaikat dan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah baik itu jin atau manusia. Kemudian yang dimaksudkan dengan karha, sujud karena terpaksa, sujud kepada Allah karena terpaksa, itu adalah orang-orang mukmin yang orang-orang munafik, ya. Jadi orang-orang munafik yang masuk dalam kelompok orang-orang mukmin. Kemudian menurut pendapat yang nomor 2, yang dimaksudkan tauan, sujud dengan secara tunduk dan patuh, itu adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang punya pilihan. Kalau mereka bersujud, ya berarti dia patuh dan tunduk kepada Allah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan karhan, sujud dengan cara terpaksa, itu adalah sujud yang dilakukan oleh benda mati. Seperti sujud yang dilakukan oleh batu, sujud yang dilakukan oleh pohon, dan seterusnya. Karena mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya tunduk dan patuh kepada Allah tanpa memilih, karena mereka memang tidak punya pilihan, sehingga mereka tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayangan mereka ketika sujud itu juga sujud kepada Allah. Bayangan siapa ini? Siapa yang punya bayangan? Yaitu manusia. Jin itu enggak. Kalau jin dan malaikat tidak punya bayangan. Jadi yang dimaksudkan dengan wadhilaluhum ini adalah bayang-bayang manusia ketika melakukan sujud, itu berarti sujud pula, bayang-bayang itu berarti sujud pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terlihat pada waktu pagi dan pada waktu sore, karena bayangan itu adalah kelihatan ketika pada waktu pagi dan pada waktu sore hari. Pada waktu malam dan pada waktu pas tengah siang itu mungkin bayangan tidak terlihat. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan bayangan di sini adalah bayangan yang terjadi pada waktu pagi dan pada waktu sore. Kul ngucapa sapa sira Muhammad, man rabbus samawati wal ardh, man utawi sapa iku rabbus samawati, pangerane pira-pira langit, wal ardi lan pangerane bumi. Kul ngucapa sapa sira Muhammad, Allahu utawi kang mengerani langit lan bumi iku
Allah Subhanahu wa taala. Kul ngucap sapa sira Muhammad, afattakhadtum mongko apa to ndadekaken sapa sira kabeh min dunihi khalih sakliyane Allah, didadekno aulia ing pira-pira kekasih la yamlikuna kang ora padha miliki sapa aulia, la yamlikuna kang ora padha miliki sapa aulia li anfusihim maring awak dhewe ne aulia, ora memiliki naf'an ing kemanfaatan wala dharran lan ora bahayai. Kul ngucap sapa sira Muhammad, hal yastawi apa ta padha al a'ma sapa al a'ma wong kang buta wal basiru lan wong kang bisa nyawang, am hal tastawi utawa apa ta padha apa adzulumatu pira-pira kegelapan wan nuru lan cahaya, am ja'alu utawa apa ta padha ndadekno sapa kufar lillahi keduwe Allah syuraka'a ing pira-pira sekutu khalaku kang padha ndadekaken sapa syuraka ka khalqihi kelawan kaya oleh ndadekaken Allah, fatasyabaha mongko dadi serupa apa al khalqu ciptaane Allah lan para sekutune alaihim miturut kufar, alaihim miturut ing atase kufar. Kul ngucap sapa sira Muhammad, Allahu utai Allah iku khaliqu kulli syai'in, zat kang ndadekaken saben-saben suci, wa huwa utai Allah iku al-wahidu, zat kang ijen bil uluhiyati kelawan sifat kepengeranan, al-qahharu tur zat kang ngalahaken pira-pira musune. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mar rabbus samawati wal ard, katakan Muhammad kepada kaummu, siapakah Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Kul katakan Muhammad, yaitu Allah, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi adalah Allah. Kul katakan Muhammad, afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Maka pantaskah kamu semua menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, la yamlikuna yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menarik kemanfaatan kepada diri mereka sendiri dan tidak punya kemampuan untuk menolak kemadharatan dari dirinya sendiri. Kul hal yastawil a'ma wal basir, katakan Muhammad, samakah orang-orang yang buta dan orang-orang yang bisa melihat? Am hal tastawil dzulumatu wan nur, atau samakah kegelapan dengan terang benderang? Am ja'alu lillahi syuraka'a, ataukah mereka menjadikan bagi Allah sekutu yang bisa menciptakan kakhalqi seperti ciptaan Allah, fatasabahal khalqu alaihim, maka kedua ciptaan, yaitu ciptaan Allah dan ciptaan para sekutunya itu menjadi serupa menurut pandangan mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakan Muhammad, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia adalah zat yang esa, yang al-qahhar, itu yang mengalahkan musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah
memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada kaumnya Nabi Muhammad yang belum menerima tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertanyaan itu mengandung kecaman dan sekaligus bimbingan kepada mereka. Pertanyaan pertama adalah, Qul, katakan Muhammad kepada kaummu, man rabbus samawati wal ard, siapa Tuhannya langit dan bumi? Maksudnya siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur urusan keduanya? Ketika Nabi Muhammad mengatakan, bertanya tentang itu, mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Oke, jadi tidak ada satupun yang bisa menjawab. Kalau mereka mengatakan berhala mereka, itu jelas kelihatan kebodohannya itu, karena berhala mereka itu dibuat oleh manusia dan dia ada setelah bumi dan langit itu sudah ada. Ya, jadi dia ada sebelum dia ada sesudah bumi dan langit itu ada. Kalau dia mengatakan para berhala sesembahan kami, itu jelas salah benar, salah besar. Oleh karena itu mereka tidak menjawab. Nah, ketika mereka tidak menjawab, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menjawabnya, yaitu yang menciptakan atau yang Tuhannya langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta mengaturnya, itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan mereka tidak menolak jawaban itu, mereka mengakui jawaban tersebut. Kemudian dilanjutkan, ketika mereka tidak menolak jawaban tersebut dan mengakui bahwa jawaban itu benar, kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengecam mereka dengan pertanyaan. Katakan Muhammad, afattakhadtum min dunihi awliya, kalau kamu sudah mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta mengaturnya, lalu pantaskah kamu semua menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Ini jelas pertanyaan ini adalah mengecam tindakan yang mereka lakukan. Pantaskah kalau kamu mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya, maka pantaskah kamu semua menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang Tuhan selain Allah itu la yamlikuna li anfusihim naf'an, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menarik kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menolak kemadharatan yang menimpa diri mereka sendiri, apalagi menarik kemanfaatan untuk orang lain, apalagi menolak kemadharatan dari orang lain. Diri mereka sendiri saja tidak bisa itu, apalagi menolak kemadharatan dari orang lain. Jelas tambah tidak bisa. Jadi jelas pertanyaan ini adalah mengecam tindakan yang mereka lakukan, bahwa mereka itu menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kemudian berarti mereka menyamakan Allah dengan para berhala. Mereka itu berarti menyamakan Allah dengan para berhala, menyamakan dua hal yang bertolak belakang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para berhala, yang hakikatnya adalah tidak sama-sama
tidak sama sama sekali. Ya, tidak sama. Allah dan para berhala itu tidak sama sekali, tidak sama-sama sekali, berbeda jauh ya, berbeda jauh. Tapi mereka menyamakan itu. Nah, tindakan mereka menyamakan itu adalah sebuah kebodohan. Kemudian akhirnya ditanyakan pula, hal yastawil a'ma wal basir, samakah orang yang bisa melihat, samakah orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Jawabannya adalah pasti tidak sama. Atau samakah kegelapan dan terang benderang? Jawabannya pasti tidak sama. Kalau ada orang menyamakan orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, atau menyamakan kegelapan dengan terang benderang, maka orang itu berarti pikirannya tidak sehat. Sesuatu yang tidak sama sekali kemudian disama-samakan. Am ja'alu lillahi syuraka'a, ataukah mereka menjadikan sekutu bagi Allah yang menurut keyakinan mereka sekutu Allah itu bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua ciptaan, yaitu ciptaan Allah dan ciptaan sekutu Allah itu menjadi serupa menurut pandangan mereka. Dan ini pun juga suatu kebodohan, karena dalam kenyataannya berhala-berhala mereka itu tidak mampu menciptakan apa-apa, tapi mereka menganggap mereka bisa menciptakan, sehingga kalau Allah menciptakan kemudian berhak untuk disembah, berhak untuk menjadi Tuhan, maka sekutu atau para berhala yang mereka anggap juga bisa menciptakan, maka juga berhak dijadikan sebagai Tuhan dan disembah. Padahal dalam kenyataannya bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan apapun, ya, para berhala itu tidak bisa menciptakan apapun, sehingga mereka tidak berhak untuk disembah. Kemudian kul Allahu khaliqu kulli syai'in, katakan Muhammad, hanya Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah tidak ada yang mampu melakukan itu, sehingga Allah lah yang berhak menjadi Tuhan dan Allah lah yang berhak untuk disembah, dan selain Allah berarti tidak ada yang berhak untuk menjadi Tuhan dan tidak ada yang berhak untuk disembah. Wa huwal wahidul qahar, dan Allah sendirilah yang berhak untuk menjadi Tuhan dan mengalahkan kepada musuh-musuhnya. Ngoten ingkang saged kula sampaikan wonten ing enjang menika, mugi-mugi disarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi salata abdin qalat khinatuhu wa rasulullah yasinatuhu andana ya ilahana wa likulli karbin azim wa farrij anna ma nahnu fi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabr nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim.
ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يا الله يسر لنا يسر لنا يسر لنا زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا ونجحنا في نيل مراداتنا وطلباتنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.